Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membawakan sebuah penyampaian terhadap program yang sudah selesai saya buat, yaitu program mengenai engine oil analysis trend. Program ini lebih lebih berguna untuk proses analisa pelumas Anda, memanfaatkan dari hasil dari laboratorium, kemudian diupload ke dalam sistem ini, dan sistem akan men-scan data per elemen, kemudian menjadikannya sebuah trending dan mengidentifikasi permasalahannya, apa yang terjadi dengan mesin Anda. Yang pertama, setelah selesai data terupload, kita tinggal pilih mana yang kita mau analisa. Kita pilih sebagai contoh di sini unit WDZ 002 ya. Pertama, unit ini kita coba cek dulu. Di sini menjelaskan ada terjadi high PB, kemudian oksidasi sama sulfasi. Kita lihat PB-nya. Oke, PB di sini memang terlihat naik signifikan dari terakhir 6 ke 24 ya. Kemudian penyebabnya itu adalah tingginya oksidasi serta sulfasi. Kita lihat oksidasinya. Ya, oksidasi ada 86, kemudian sulfasinya berada di 68. Dua elemen ini harusnya akan berdampak pada viskositas. Jika viskositasnya drop, maka bisa diperkirakan kalau engine ini mengalami fuel dilution, fuel contamination, atau ada solar di dalam olinya. Jadi kita cek viskositasnya, dan hasilnya memang viskositas cukup rendah. Di sini terlihat trennya turun. Kemudian di sini viskositas juga berada di warning, dan TBN juga berada di kritikal ya. Di sini kita lihat TBN-nya. Ini TBN-nya sangat jelek sekali nih, cuma 1,96. Dan oil hours-nya di sini ada di 500 jam. Dari sini bisa disimpulkan kalau engine ini mengalami fuel dilution. Dengan kondisi fuel dilution, oli dipaksakan sampai umur 500 jam, yang mana ini akan berdampak sangat buruk terhadap inner komponennya si engine ya. Di sini terlihat CU-nya sudah tinggi, yang mana CU ini ada pada main bearing, permukaannya main bearing. Jika CU ini elemen kedua ya setelah PB, kita lihat dulu PB-nya. Oh ya, ini benar, ini PB. Kita lihat lagi CU-nya. Kalau CU ada naik, berarti permukaan main bearing pertama ini sudah termakan. Kemudian ada sudah masuk ke CU, ke kuningannya ya. Dan di sini historinya, sejarahnya CU rendah sekali. Dan kita pastikan dulu apakah ini CU-nya berasal dari main bearing atau CU yang lain. Kita cek juga dulu di NA. Ya, ternyata dia pernah mengalami kontaminasi coolant karena ada natrium tinggi. Kemungkinan ini CU-nya oil cooler ya. Kemungkinan ini CU-nya dari oil cooler. Tapi CU di sini tidak terlalu kelihatan. Ini masih PB. Ya, harapannya cukup sampai di sini. Berikutnya jangan sampai lagi di 500 jam. Dari sini bisa dilakukan pengecekan terhadap injektor, cutout injektor, atau bisa juga dilakukan pengecekan terhadap fuel lines, potensi-potensi masuknya fuel ke dalam oli. Bisa juga dilakukan pengecekan terhadap fuel transfer pumpnya, apakah ada kemungkinan dari sana sumber masalahnya. Kemudian karena PB sudah terdapat naik seperti ini, nggak ada salahnya untuk dilakukan pengecekan engine oil pressure ya. Pengecekan engine oil pressure bertujuan untuk memastikan tidak terlalu parah kehausan pada main bearing. Artinya pressure tidak lolos karena adanya clearance di main bearing. Ya, dari sini, dari histori PB baru sekali ini naik cukup tinggi karena dampak dari fuel dilution ini ya. Harapannya dengan adanya sistem ini bisa membantu mempermudah proses analisa
pelumas Anda ya. Dari sini kelihatan sebab akibatnya disebabkan oleh tingginya oksidasi sulfasi, akibatnya turunnya viskositas juga berdampak pada kualitas pelumas dan menyebabkan kehausan yang cukup parah pada komponennya. Berikutnya kita coba ambil sampel yang masih B, apakah ini B atau memang sebenarnya ada masalah. Mari kita lihat di sini B, unitnya EX09. Di sini dijelaskan sud sulfasi dan nitrasinya tinggi ya. Mari kita hilangin dulu satu persatu elemennya ini buat memastikan. Di sini PB juga turun naik ya teman-teman. PB turun naik, TBN turun naik tapi masih lumayan, masih bagus. Kita hilangkan dulu viskositas dan sulfasinya. Walaupun sulfasi tinggi tapi kita coba hilangkan dulu nitrasinya. Kita fokus ke yang paling tinggi dulu, ada sud di sini. Sud berada di 46 ya. Sud berada di 46. Ini harusnya bukan B range-nya, tapi kemungkinan karena di sini ada angka maksimal 96 yang mengakibatkan grafik terbacanya di maksimum range-nya sangat tinggi. Makanya lab mengeluarkan eval code B, padahal ini harusnya berada di C. Harusnya ini C karena sudnya sangat tinggi. Kita lihat lagi di sini sulfasinya. Ya, sud yang membawa sulfasi masuk ke dalam sistem, membawa sulfur menyebabkan sulfasinya naik. Kemudian ada nitrasi. Untuk nitrasi ini sama dengan halnya oksidasi, ada proses oksidasi juga di situ. Mungkin ada ya dikarenakan oleh sud juga, tapi saya belum terlalu hatam di nitrasi ini ya. Dan kita lihat viskositasnya. Viskositas pada saat sud naik di sini jelas sekali viskositas juga ikut naik, berbeda dengan field dilution. Berdampak pada menurunnya kekentalan. Kalau sud itu berdampak pada naiknya kekentalan. Jika ini dibiarkan dengan kondisi seperti ini, resikonya akan menyebabkan oli mengental atau slugging ya, istilah biasa yang digunakan para mekanik-mekanik di luaran sana ya. Ini sangat berbahaya, dan sud itu biasanya yang pertama kali dimakan juga sama itu permukaannya main bearing. Mari kita cek dulu PB-nya. PB di sini juga lumayan tinggi ya. Naik lagi PB di sini, kemudian di sini turun walaupun dengan turunnya sud. Kita cek juga CU-nya, CU masih trennya masih bagus. Ini juga bisa dilakukan pengecekan terhadap air induction system. Memastikan suplai udara ke dalam ruang bakar itu cukup, kemudian juga mengecek ke air cleaner apakah ada kebuntuan di situ akibat debu, atau bisa juga melakukan pemeriksaan terhadap jadwal sejarah pergantian air cleaner. Mungkin air cleanernya udah lama nggak diganti, akhirnya air cleanernya ngeblok menyebabkan suplai udaranya kurang bagus ke ruang bakar. Kalau semua sudah dilakukan di pemeriksaan kemudian hasilnya negatif, ada temuan, bisa nggak ada salahnya dilakukan pengecekan ke cutout injektor untuk mengetahui konfigurasi fuelnya, supaya fuelnya sudah sesuai atau belum. Cuman kebiasaan kalau misalnya cutout injektor itu dilakukan lebih ke arah potensi fuel dilution tadi ya. Kalau ini berbeda, tapi nggak ada salahnya juga dilakukan pemeriksaan. Kalau ternyata ada konfigurasi fuel yang kurang pas di sistem mesin Anda. Oke, ini jadi concernnya ke sud dulu, pastikan sudnya hilang agar nggak bermasalah ke komponen yang lain. Kita cek lagi ke DT. Ya, di sini sampelnya nggak terlalu banyak, ada sulfasi, oksidasi, sama PQ index. PQ index ini merupakan partikel ya, partikel ukuran gede. Yang tertangkap pengukuran inframerah ya, tapi di sini cuma 6, tidak terlalu parah. Ini cukup bisa dilakukan monitoring terhadap data cutting filter aja sama magnetic plug mungkin kalau ada. Kemudian di sini sulfasinya, sulfasi tinggi. Pada saat sulfasi tinggi disitulah turunnya viskositas, sama ini dengan potensi adanya
field dilution juga. Kita lihat oksidasi juga cukup tinggi, dan nitrasinya nggak terlalu parah, natriumnya juga nggak ada, silika aman. Kita lihat trendwear-nya, Fe masih aman, Pb aman, Cu juga aman, Chrome juga aman. Ini concern ke masuknya oksidasi dulu, terjadinya oksidasi dulu, sama concern ke PQ indeksnya. Kalau SUD di sini sejarahnya cukup tinggi ya, cukup tinggi, berada di 60. Yaitu ini mungkin sudah solve problemnya untuk SUD. Di sini ada problem baru, high oksidasi dan sulfasi. Bisa juga dilakukan pengambilan sampel terhadap fuel ya, untuk memastikan kondisi fuelnya itu memang udah bagus atau sebenarnya ada masalah dengan fuelnya yang nanti bisa berdampak ke semua unit Anda ya. Jangan sampai lah. Itu temuannya. Ini sama, bisa dilakukan cutout injektor juga satu persatu. Pastikan injektor semuanya berfungsi dengan bagus untuk memastikan jangan sampai sumber masuknya sulfur ini dari fuel yang masuk ke dalam engine. Kalau kita lihat viskositas sih kemungkinannya ini ada indikasi fuel dilution juga, cuman mungkin masih kurang dari 2%. Dari sini harapannya sistem ini bisa membantu mempermudah proses analisa ya, karena dengan adanya well analysis resultnya berhasil dari scan sistem dari per elemen, kemudian ada result dari last sample untuk concern ke fokus ke permasalahan terakhirnya. Kemudian di sini ada scanning berdasarkan top 10 elemennya. Kemudian akan diambil top 3 aja dari top 10 permasalahan paling besarnya apa, sehingga mempermudah interpreter untuk mengidentifikasi permasalahan pada hasil sampling ya. Oke, sementara itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk tutorial proses install, download dan lain-lain mungkin bisa saya buatkan di video selanjutnya. Kali ini hanya sampai di sini. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.